Apa itu puisi? Bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan karya makna. Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun maknanya sangat kaya. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata konotatif yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian. Menurut para ahli, menurut Somat, puisi ialah media ekspresi penyair dalam menuangkan gagasan atau ide lebih dalam lagi. Puisi menjadi ungkapan terdalam kegelisahan hati penyair dalam menyikapi suatu peristiwa. Terus ada menurut Kosasih, bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan karya makna. Terus di sini ada menurut Waluyo, mengemukakan puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Baik, saya Vika Amelia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sebuah puisi, yaitu menulis puisi memberikan kegembiraan yang menyenangkan. Menulis puisi juga dapat memberikan pengetahuan tentang konsep dunia sekitar siswa. Menulis puisi mendorong siswa untuk menghargai bahasa dan mengembangkan kosakata yang tepat. Menulis puisi dapat membantu siswa mengekspresikan suasana hati siswa. Oke, di sini saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ada dua macam. Yang pertama adalah unsur fisik, dan yang kedua adalah unsur batin. Nah, unsur fisiknya ada beberapa unsur-unsurnya lagi. Yang pertama itulah ada diksi. Nah, diksi itu menurut Waluyo bahwa di dalam puisi sang penyair harus banget cermat dalam memilih kata-katanya, sebab kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan lagi maknanya, komposisi bunyinya dalam rima dan iramanya. Nah, oleh sebab itu, di samping memilih kata yang tepat, sang penyair juga mempertimbangkan urutan katanya dan kekuatan daya magisnya tersebut. Yang kedua, dari unsur fisiknya tersebut adalah pengimajinasian. Pengimajinasian itu ada 3 macam. Yang pertama, imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil atau cita rasa. Nah, ketiga digambarkan tersebut bayangan konkret apa yang kita hayati secara nyata dalam pembuatan puisinya tersebut. Yang selanjutnya adalah kata konkret. Nah, untuk membangkitkan imaji sang pembaca, kata-kata yang diperkonkretkan atau diperjelas. Jika penyairnya mahir dalam memperkonkretkan kata-kata, maka seolah-olah pembacanya itu bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dilukiskan oleh sang penyair tersebut. Yang selanjutnya adalah bahasa figuratif atau majas. Bahasa yang digunakan oleh sang penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan benda lain atau kata-kata lain, ya kan? Nah, maksudnya agar gambaran benda yang akan dibandingkan tersebut agar lebih jelas. Yang selanjutnya adalah rima. Nah, rima, pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, suatu puisi akan indah. Makna yang ditimbulkan pun akan lebih kuat.
Nah, rima dikenal juga dengan istilah ritma, yang artinya sebagai pengulangan kata, frase, atau kalimat dalam bait-bait puisi. Yang selanjutnya dalam unsur-unsur puisi adalah unsur batin. Di dalam unsur batin itu ada tema. Nah, temanya itu kan gagasan pokok yang akan diungkapkan penyair dalam puisinya tersebut. Nah, tema itu berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Dan tema tersebut itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Yang selanjutnya adalah perasaan. Perasaan itu sama aja dengan ekspresi, ya kan? Nah, ekspresinya itu bisa kerinduan, kegelisahan, atau kegangguan misalnya, ya kan? Kepada manusia, kepada alam, kepada makhluk hidup lainnya, ya kan. Nah, jika penyairnya hendak mengagungkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresinya, ia akan memanfaatkan majas serta diksi yang mewakilinya dan memancarkan makna keindahan alamnya. Terus, yang selanjutnya di unsur batin itu ada nada dan suasana. Di dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Adapun suasananya, keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisinya tersebut. Nada dan suasana itu saling berhubungan. Nah, nada suasana menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya tersebut. Kalau misalnya ada nada duka, berarti bisa menimbulkan suasana yang iba hati bagi sang pembaca, ya kan. Kalau nada yang agak senang akan memberikan suasana yang senang kepada sang pembacanya tersebut. Yang terakhir adalah amanat dalam unsur batinnya tersebut. Dalam amanat yang hendak kita disampaikan oleh sang penyair dapat ditelaah secara kita memahami tema, rasa, dan nada dari suasananya tersebut. Nah, tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya tersebut. Ada bentuk-bentuk puisi. Sebelum memahami bentuk-bentuk puisi, di sini ada beberapa jenis-jenis puisi, yaitu yang pertama puisi lama. Puisi lama mempunyai ciri-ciri satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris biasanya terdiri dari 4 kata. Memiliki persamaan bunyi akhir atau rima, misalnya AB, AB. Baris pertama dan kedua berupa sampiran atau tumpuan atau pengantar. Sedangkan baris ketiga dan keempat berupa isi atau maksud. Lalu yang kedua, puisi baru. Puisi baru disebut juga puisi modern. Bentuk puisi baru lebih bebas daripada puisi lama. Kalau puisi lama sangat terikat pada aturan-aturan yang ketat. Puisi baru lebih bebas. Menurut Husnan, tidak terikat oleh jurnal suku kata atau jumlah suku kata pada setiap baris, tidak tentu. Tidak terikat oleh sajak, ada yang bersajak sama, sajak silang, sajak teluk, sajak kembar, dan sebagainya. Bahkan ada yang bersajak patah. Isinya berupa pengucapan pribadi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk puisi. Yang pertama, bentuk puisi yaitu lirik. Apa itu lirik? Lirik ialah puisi yang berisi ungkapan individual seseorang tentang segala macam endapan dari pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang melingkupinya. Lalu, contoh puisi lirik. Narcissus, karya Sapardi Djoko Darmono. Seperti juga aku. Namamu siapa? Bukan? Pandangmu hening di permukaan telaga dan rindumu dalam. Tetapi jangan saja kita bercinta. Jangan saja aku mencapaimu dan kau padaku, menjelma atau tunggu sampai angin melepaskan selembar daun dan jatuh di telaga. Pandangmu berpendar, bukan? Cemaskah aku kalau nanti air hening kembali? Cemaskah aku kalau gugur daun demi daun lagi? Lalu yang kedua
ada bentuk puisi yaitu prosa. Apa itu prosa? Prosa ialah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata, dan dalam setiap baris serta tak terikat oleh irama. Dan prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme dari prosa ini sangat besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Jenis-jenis prosa yaitu ada prosa lama, prosa baru, prosa modern yang meliputi cerpen, novel, dan lain-lain. Sedangkan prosa lama meliputi dongeng, fabel, hikayat, legenda, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ada tipografi. Tipografi ini adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Jadi dalam satu baris puisi itu tidak dipenuhi kata-kata. Juga dalam penulisannya tidak selalu diawali dengan huruf kapital dan tidak harus pada setiap baris diakhiri dengan titik. Contoh puisi tipografi adalah Sebagai Dahulu, A.C.H. Kartahadinatdja, Gema Tanah Air, halaman 51. Laksana bintang berkilat cahaya, di atas langit hitam gelap, sinar berkilau cahaya matamu, menembus aku ke jiwa dalam. Tersadar aku. Dahulu telah terpasang lentera harapan tetap, ketiup angin gelap keliling, laksana bintang di langit atas, bintangku kejora, segeralah lenyap beredar pulang, bersama zaman terus berputar. Keempat, akrostik. Puisi akrostik ini berupa puisi yang terdiri dari singkatan pada judul puisi. Biasanya digunakan untuk kelas rendah di tingkat 1-2. Sajak atau puisi yang huruf awal dari setiap baris menyusun sebuah kata atau kalimat secara vertikal dari atas ke bawah. Yang paling penting dalam menyebut puisi akrostik adalah mengaitkan huruf awal dengan gagasan yang akan kita kembangkan. Puisi ini bisa kita gunakan sebagai latihan menulis puisi sambil belajar memilih diksi yang tepat untuk menyampaikan pesan. Diksi ini adalah payah. Contoh puisi akrostik berjudul Revaya R. Rasa-rasanya kita pernah bertemu, entah kapan, entah di mana. First time I saw you, aku langsung jatuh hati padamu. Yakin, aku tak mengada-ada. Entah sadar, entah tidak. Rasa-rasanya hatiku memang sudah jatuh. Maukah kau menyimpan? Ambillah, itu memang sengaja dijatuhkan. Psikogram, suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui gambar objek yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dan kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.